Selamat malam Pak Guru, saya atas nama Bucu Victoriano Angelo. Dan saya atas nama Yosef Haikal Pribata Mari. Kami berdua akan menjelaskan tentang biografi Tuanku Iman Bonjol. Tuanku Iman Bonjol adalah seorang tokoh ulama, pimpinan dan pejuang yang berperang melawan Belanda dalam sebuah peperangan yang dikenal dengan nama Perang Padri pada tahun 1803 sampai 1837. Tuanku Iman Bonjol lahir dengan nama asli Muhammad Sabab di Bonjol pada tahun 1772. Dia merupakan putra dari pasangan Khatib Bayudin yang merupakan seorang alim ulama dari Sungai Rimbang, Suliki, 50 kota dengan istrinya Hamutun. Sebagai ulama dan pimpinan masyarakat setempat, Muhammad Sabab atau Tuanku Iman Bonjol memperoleh gelar antara lain yaitu Peto Syarif, Malin Basa, dan Tuanku Iman. Tuanku Nan Rence dari Kamang Agam sebagai salah seorang pimpin dari Harimau Nan Salapan adalah yang menunjukkan sebagai iman atau pimpinan bagi kaum Padri di Bonjol. Dia sendirinya akhirnya lebih dikenal masyarakat dengan sebutan Tuanku Iman Bonjol. Nama Tuanku Iman Bonjol dikenal sebagai pemuka agama Islam dengan pribadi yang santun. Sosok Tuanku Iman Bonjol hingga kini tidak dilepaskan dari kaum Padri. Kaum Padri merupakan sebutan yang diberikan kepada sekelompok masyarakat pendukung utama penegak syari agama dalam tataan masyarakat yang zaman dulu populer di tanah Minangkabau, terutama pada masa Perang Padri. Kelompok ini merupakan penganut agama Islam yang menginginkan pelaksanaan hukum Islam secara menyeluruh di kerajaan Pagaruyung. Keterlibatan Tuanku Iman Bonjol sendiri dalam Perang Padri bermula saat dirinya diminta menjadi pimpinan kaum Padri. Dalam Perang Padri setelah sebelumnya dia ditunjuk oleh Tuanku Nan Rence sebagai Iman di Bonjol. Tuanku Iman Bonjol dipercayai untuk menjadi pimpinan sekaligus panglima perang setelah Tuanku Nan Rence meninggal dunia. Tuanku Nan Rence merupakan salah satu anggota Harimau Nan Salapan yang merupakan sebutan untuk pemimpin beberapa perguruan yang kemudian menjadi pemimpin dari kaum Padri. Dengan ditunjuknya sebagai pemimpin, maka kini komando kaum Padri ada di tangan Tuanku Iman Bonjol. Sebagai pemimpin, Tuanku Iman Bonjol harus mewujudkan cita-cita yang dipimpinkan oleh pemimpin kaum Padri sebelumnya, walaupun harus melalui peperangan. Perang Padri muncul sebagai sarana kaum Padri atau kaum ulama dalam menentang perbuatan-perbuatan yang marak waktu itu di kalangan masyarakat yang dilindungi oleh para penguasa setempat dalam kawasan kerajaan Pagaruyung, seperti kesirikan atau menanangi kuburan-kuburan keramat, perjudian penyambungan ayam, penggunaan madat atau opium, minuman keras, tembakau, dan umumnya pelanggaran pelaksanaan kewajiban ibadah agama Islam. Tidak adanya kesepakatan dari kaum adat yang telah memeluk Islam untuk meninggalkan kebiasaan tersebut memicu kemarahan kaum Padri, sehingga pecahlah peperangan pada tahun 1803. Hingga tahun 1833, perang ini dapat dikatakan sebagai perang saudara yang melibatkan sesama Minang dan Mandailing. Dalam peperangan ini, kaum Padri awalnya dipimpin oleh Harimau Nan Salapan, sedangkan kaum adat dipimpin oleh di Pertuan Pagaruyung, yakni Sultan Arifin Muningsya. Ketika mulai terdesak, kaum adat meminta bantuan kepada Belanda pada tahun 1821 yang justru memperumit keadaan, sehingga sejak tahun 1833 kaum adat berbalik melawan Belanda dan bergabung bersama kaum Padri. Peperangan ini sendiri pada akhirnya peperangan ini dapat dimenangkan Belanda dengan susah payah dan dalam waktu yang sangat lama. Sekian dari hasil presentasi kelompok kami. Terima kasih.